Assalamualaikum. Di sini aku ingin sharing ke kalian bagaimana menggunakan cara pump ASI. Kalau kalian pengen tahu, ikutin terus. Oke, bagi kalian mungkin yang baru beli ya, ini pump ASI. Ini pump ASI elektrik ya. Benernya juga aku belum pernah gunain sih, ini punya adik aku ya. Ini dia pump ASI elektrik. Namanya ini ya, Gemini. Ini ya, beginilah ya namanya ya. Dan ini harganya, kalau buat ukuran aku sih ini ya, ini termasuk harganya yang wow ya. Soalnya ini mahal banget. Aku tadi udah ngeliat di online ya, dia harganya itu sekitar 800.000. Dulu aku beli pump ASI yang biasa, yang begini, yang kayak mainan anak-anak, yang kalau itu kita gunainnya dipencet-pencet, itu murah, cuma 35. Ini harganya 800.000. 800.000 ini yang elektrik ya, dan ini termasuk yang murah. Aku lihat lagi sih ada yang harganya lebih mahal dari ini. Kalau aku sih termasuk wow ya. Tapi kali ini aku mau review, mau sharing, mau ngasih tahu bagaimana caranya memakai pump ASI ini ya. Bagi kalian yang ingin tahu, oke, lanjut aja ya, kita mulai. Ini dia kelihatan gak ya, tuh dia dalamnya ini begini ya, ini sarangnya tuh. Dia ini ada printnya ya, jadi printnya ada botol susu. Lihat tuh ininya aja ya. Nah, di sini aku akan buka bagaimana cara menggunakannya ya. Sini aku udah buka. Nah, di sini dia ini buat elektriknya ya. Buat apa sih? Buat otomatisnya ya. Dan ini nggak boleh kena air, terusak. Ini juga ada cesannya, dan cesannya itu kalian lihat di sini, cesannya itu ukuran HP yang sekarang sih ya. Banyakan cesan itu modelnya kayak gini semua. Jadi kalau kalian beli ini jangan takut cesannya kayak gimana. Ini bisa sih buat HP kita juga sama, ini ukurannya sama ini dia. Kalau zaman dulu kan HP ukurannya beda-beda ya, tapi kebanyakan sekarang ukurannya begini semua nih. Oke, di sini ada ini, aku nggak tahu sih namanya apa ya, yang kayak semacam tombol-tombolnya gitu nih. Dia otomatis, nggak ada tombolnya, cuma dia udah otomatis ya, kayak layar sentuh begitu. Nah, kalau seandainya kita matiin, kita tinggal pencet lagi dan dia mati. Nanti aku akan jelasin lagi ya. Aku akan bongkar-bongkar dulu. Di sini ada selang. Dia ada selang juga. Terus dia ada botol. Botolnya kayak gini ya. Tuh, ini buat tutup botolnya. Dan ini buat tatakan botolnya. Dia semacam ini ya, begini. Buat naruh kita kalau mau nyedot susu, kita tinggal taruh aja gini. Dia lebih mempermudah naruh sih, ini buat fungsinya buat itu ya. Oke, kita taruh dulu. Yang pertama aku mau bahas, biasanya kan ini posisinya kalau emang baru beli kan kayak gini ya, udah disarangin. Tapi kalau ini aku mau kasih unjuk dulu dalamnya kayak gimana. Nah, dalam ini kan ini kayak botol ya, kayak botol biasa, kayak botol dot-dot gitu, yang ada di apa sih yang biasa kita buat beli susu itu kan botolnya kayak gini ya. Dia model penampungannya kayak gini nih.
Dan di sini dia semacam kayak ada silikonnya gitu tuh. Jadi beda ya, dasar ini yang mahal, dia ada silikonnya. Kalau aku dulu pernah beli yang murah, dia nggak ada silikonnya. Dia cuma begini doang nih, nggak ada silikonnya. Tuh, ini silikonnya ya. Kalau aku dulu belinya adanya ginian doang, nggak ada silikonnya. Mungkin ya ini fungsinya karena mahal, jadi dia apa ya, lebih nyangkrem gitu, jadi lebih enak buat nyedotnya. Sini juga ada silikonnya. Dan yang ini buat tuan selangnya ya. Nih. Ini buat tuan selangnya di sini. Di sini aku buka juga. Dan di sini juga ada silikon lagi ya, semacam silikon lagi. Dan aku juga nggak ngerti sini buat apa ya. Fungsinya mungkin ini buat kayak model nampung udara gitu ya, dari buat ke mesinnya gitu. Soalnya kan di sini bakalan ada lubang selangnya itu. Oke, langsung aku pasangin aja kali ya. Ini dia. Kan misalnya aku copot-copot ini. Ya, ini udah aku copot-copotin semua ya. Yang ini karena yang tadi di sini ya. Nah, ini yang ini buat di sini. Tuh. Dan yang ini kita tutup ya. Ini buat tutupannya. Kayak gini, kita kencengin. Tapi dia posisinya jangan terbalik begini ya. Jangan terbalik begini, posisinya di berarahan dengan moncong dia ya. Disenggang kayak segini lah gitu ya. Dan moncongnya ini kita taruh silikon ya. Silikon bawaan dia, tuh, ini dia. Aku akan masukin. Copot. Aku masukin lagi. Aku kurang nyangkrem nih. Kurang kencang tadi nutupnya. Ya kan kayak gini. Baru yang ini di sini nih ya. Dia buat penampungan susu. Kayak gini nih. Ini baru aku fokus ya. Dan yang di lubang ini kan kelihatan kan tadi yang kata aku bos selang. Sekarang aku mau masukin selangnya. Kayak gini. Dan di sininya juga, di tombol dianya juga ada buat selangnya juga kan, kelihatan kan. Ini aku akan masukin juga ya. Kayak gini. Terakhir ini buat tempat dudukan botolnya ya. Jadi dia nggak goyang-goyang. Tuh, kalau ini kan goyang-goyang. Kalau gini, tara, ini aku unjukin ya. Kalau kayak gini tuh, dia posisinya nggak goyang-goyang, enak buat naroknya. Oke, kayak gini. Sebelum menggunakan ini, aku akan ini lagi ya, apa sih ibaratnya, sharing ke kalian bagaimana cara menggunakannya. Tapi sebelum kalian menggunakannya, diusahain ini dalam keadaan higienis ya. Misalnya kalau kalian baru beli, kalian jangan langsung pakai ya. Kita harus sterilin dulu. Bisa dengan cara merebus ya. Kita rebus air di kompor biar mendidih, kita cemplungin. Tapi yang ini jangan diikut cemplungin ya, nanti rusak. Kalau ini kan buat ininya ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh cemplungin ke air. Yang ininya aja nih yang buat khusus penampung AC dia ya. Semuanya kita cemplungin ke air, kita sterilin. Kita rebus ya di panci dengan air mendidih. Kita rebus, cemplungin semuanya minimal 10 menit.
Setelah 10 menit baru kita tirisin ya. Apalagi kalau seandainya kalian punya hair dryer di rumah, bisa kita pakai buat kering-keringin. Jadi dia proses keringnya itu lebih cepat ya, daripada kita angin-anginin tirisin pakai hair dryer, itu lebih cepat. Tapi kalau kalian nggak punya hair dryer, pakai cara biasa aja, kita angin-anginin, kita tiris-tirisin. Pokoknya posisinya biar dia tiris, kita tengkurupin ya. Saya jangan kayak gini. Kalau gini kan posisinya dia nggak tiris ya. Kalau mau tirisin begini nih. Tuh. Setelah tiris semuanya, bersih dari air, baru bisa kita pergunakan ya. Dan aku juga akan nunjukin kalian bagaimana caranya menggunakan ini. Misalnya ini ya, ini kan mau kita iniin. Ini misalnya ini ASI nih, ini aja ya, aku praktekinnya ini aja ya. Ini kan misalnya ASI nih. Nah, yang pertama, pastikan posisi puting kalian harus benar ya. Pokoknya jangan sampai posisinya dia itu nggak benar. Nanti kalian akan gimana sih ya, akan sakit ya. Kalau seandainya posisinya benar, nanti akan relax. Dan itu ibaratnya nggak sakit lah ya. Dan fungsinya di sini, aku akan lihat misalnya ini udah nempel ya, nempel di payudara kita. Ya misalnya, ya kan, nggak mungkin aku praktekin. Nah baru ini buat tombolnya ya. Di sini aku akan jelasin buat tombolnya. Nah di sini, ini dia otomatis banget ya. Dia kayak semacam HP layar sentuh. Nggak ada tombol cetrek-cetrek itu enggak, cuman kita pencet aja. Nah setelah kita pencet, dia akan nyala ya. Mana aku nggak kelihatan nih. Nih tuh, dia akan nyala ya. Nah setelah ini kan tombol 1. Diusahakan kalau kalian baru make, jadi jangan sampai, ini kan angka paling tinggi 8 ya, jangan sampai kalian langsung tinggiin. Kita harus relaxin dulu. Yang paling penting lagi sebelum kalian menggunakan ini, diusahakan dipijat-pijat dulu ya, biar keluar asinya itu lebih enak lagi. Dan ini kan ini ya, misalnya ini udah nyata, nih udah keluar nomornya. Ini buat tambahinnya. Kalau kira kalian udah relax payudara kalian, baru kita lanjut ke angka mana ya, kelihatan nggak? 2. Ini tadi jatuh sayang ya. Jadi ini kan angka misalnya ya, ini angka 2 ya, ini angka 2. Terus aku akan lanjut lagi dia dengan angka 3. Seterusnya sampai kalian benar-benar relax di payudara kalian. Nah, kalau emang kalian udah ini, kalian bisa kencengin ya. Aku langsung kencengin 4, 5. Kecepatan ini ya, sepertinya ini di angka 8. Tuh. Ini udah maksimal ya, udah paling kenceng ya, dan getarannya juga beda. Pokoknya kalau kalian emang mau pakai, diusahain jangan langsung yang kenceng ya. Kalian rasa-rasa dulu. Kalau kalian udah relax, baru bisa pakai dengan angka yang ini. Dan kalau kira-kira kalian mau memperlambat lagi, pakai gunakan tombol yang ini, yang diambil ya. Tuh. Dia turun kan? Tuh. Nah. Dan fungsinya tombol di sini, kan ada tombol satu lagi di sini ya. Ini kan buat tambah, buat yang nurunin, buat yang naikin, ini buat yang nurunin, ya kan? Di sini fungsi tombol ini, aku liatin ya, yang di sini. Jadi kalau kalian nggak mau langsung 1, 2, 3, kalau memang kira-kira udah prosesnya udah relax, kalian bisa pakai yang ini langsung ke angka yang paling tinggi ini ya. Aku akan lihatin.
Jadi buat kalian yang memakai tombol-tombol ini fungsinya ada fungsi buat matiin, hidupin di sini ya. Ini kan udah aku gunain nih ya kan. Nah, kalau kita mau matiin, kita tinggal pencet lagi yang ini ya. Ini aku liatin. Cara dia mati. Oke, setelah itu mungkin begitu aja ya cara penggunaannya. Dan misalnya ini kan udah penuh dengan nasi kita ya. Misalnya ini udah penuh. Ini kan ada tutupnya ya. Kita bisa tutup. Dan kalau kalian emang belum mau dipakai, belum mau dikasih Mimi dede bayinya, ini bisa kita simpen ya. Kita tutup. Dan cara menyimpannya gimana? Kalau kalian emang mau dipakainya kira-kira masih ya sekitar apa sih ya? Sekitar belum lama-lama banget, minimal ya sebelum 4 jam kalian udah mau pakai. Kalian bisa gunain ini, taruh di dalam kulkas. Tapi kalau emang kalian pakai, kalian angetin dulu. Baru setelah pakai kalian minumin dari bayinya. Tapi kalau emang masih mau dipakai yang lama ya kan, aku saranin kita taruhnya di freezer. Nah, setelah kalian mau pakai baru harus di dalam freezer ya. Kalau emang prosesnya kalian nyimpannya lama, itu di dalam freezer. Jangan di luarnya yang ruang pendinginnya ya, itu nggak boleh. Itu dia cuman bertahan ya paling 4 jaman lah gitu. Tapi kalau kalian di dalam freezer itu cukup lama ya tahannya. Dan aku juga mau nyaranin buat kalian, kalau emang bagi kalian mau ibaratnya gini ya, gimana caranya papi ASI kita biar banyak. Nah, aku saranin lagi minimal 2 jam sekali kalian harus nyedot papi ASI kalian. Kita sedot ASI kita selama 2 jam. Nah, jangan males-males. Emang prosesnya begitu kalau emang mengumpulin ya kan. Tapi itu lebih enak kok daripada kita beli mahal ya kan. Yang penting kalian rajin aja ngumpulin. Insya Allah pasti jadi banyak ya. Prosesnya kalian harus telaten. Minimal 2 jam sekali, paling lama ya. Kalau bisa sih lebih sering ya. Tapi minimal paling lama 2 jam sekali kalian harus sedot ASI kalian. Nah, setelah kalian emang udah ada banyak, kalian bisa menyimpannya di dalam freezer ya. Itu bisa berguna banget ya buat simpanan kalian, dan bisa dalam waktu yang lama sih digunainnya ya. Oke, cukup segitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.